Halo, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel pembelajaran dengan Kak Anis. Di video kali ini, Kak Anis akan membahas tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan desa. Sebelum kita belajar dan menyimak materi kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan desa. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu ada pengertian desa. Yang kedua, pengertian akuntansi desa. Yang ketiga, laporan keuangan desa. Dan yang terakhir, pengelolaan keuangan desa. Tentunya, kalian sudah sangat familiar ya dengan kata desa. Sekarang kita bahas bersama ya tentang bagaimana sih seharusnya pengelolaan keuangan desa itu. Yuk kita simak. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang keuangan desa, kita harus tahu dulu tuh apa itu pengertian dari desa. Menurut Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Lalu, kenapa sih desa itu harus melakukan pencatatan akuntansi dan pengelolaan keuangan desa? Hal itu dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya itu akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN, di mana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda, tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Maka dari itu, desa harus melakukan pencatatan akuntansi dan pengelolaan keuangan desa. Apa sih yang kalian ketahui dari akuntansi desa? Nah, akuntansi desa ini merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa. Dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Nah, siapa aja pihak yang menggunakan informasi keuangan desa itu? Ada beberapa pihak yang menggunakan informasi keuangan desa. Yang pertama, tentunya yaitu masyarakat desa itu sendiri. Dan yang kedua, ada perangkat desa. Dan yang ketiga, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, laporan keuangan desa itu ada apa aja? Nah, menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, laporan keuangan desa itu terdiri dari yang pertama, anggaran dan laporan realisasi anggaran atau sering disingkat dengan LRA.
Yang kedua ada buku kas. Yang ketiga ada buku pajak. Dan yang terakhir ada buku bank. Nah, laporan keuangan desa tersebut wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, pengelolaan keuangan desa itu merupakan keseluruhan kegiatan. Kegiatan apa aja yang termasuk dalam pengelolaan keuangan desa itu? Nah, apakah adik-adik sudah tahu? Kalau belum, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengelolaan keuangan desa itu terdiri dari kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan. Nah, yang pertama yaitu tentang perencanaan. Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, akan timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan hanya melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu penata usahaan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Siapa sih bendahara itu? Nah, bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB desa. Nah, bendahara di sini wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kegiatan berikutnya yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam kegiatan ini, kepala desa wajib menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama yaitu ada laporan realisasi APB desa. Yang kedua, laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, laporan tersebut disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Nah, kegiatan yang terakhir yaitu pengawasan. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan
bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota kepada desa. Selain itu, pemerintah kabupaten atau kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Semoga tidak ya, dan adik-adik paham dengan materi yang Kak Ani sampaikan. Selanjutnya yaitu ke tahap pembuatan laporan keuangan desa. Jadi dalam pembuatan laporan keuangan desa itu terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu membuat rencana berdasarkan visi misi dalam penyusunan anggaran. Nah, setelah kita menyusun anggaran itu harus terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan, maka perlu dilaksanakan. Dalam pelaksanaan anggaran akan timbul beberapa transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, dan buku inventaris. Nah, dalam pencatatan transaksi tersebut harus disertai dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah. Setelah kita mencatat transaksi-transaksi yang timbul, maka kita akan memperoleh informasi posisi keuangan. Kemudian, berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa. Selain menghasilkan neraca, bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran, maka dibuatlah laporan realisasi anggaran desa. Nah, di sini basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas ya, untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan untuk basis accrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Nah, sampai di sini materi tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan desa. Apabila ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung saja DM ke Instagram @anismahmuda atau bisa email ke mahmuda617@gmail.com. Semoga apa yang Kak Anis sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila ada salahnya, Kak Anis mohon maaf. Bye-bye.